Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu, saya Dokter Muda Adi. Nah, Ibu dengan Ibu siapa namanya Ibu? Ibu Heni Haryani ya. Ibu di sini saya mau edukasi tentang penyakit tuberkulosis ya Bu ya. Izin ya. Ibu juga sebelumnya di sini lagi pengobatan ya Bu. Pengobatan tuberkulosis juga. Ya. Nah, tuberkulosis, apa itu tuberkulosis? Jadi tuberkulosis itu penyakit yang disebabkan karena kuman TB. Nah, penyebarannya itu dari mana? Penyebarannya itu jadi lewat udara atau lewat droplet. Nah, nanti dia masuk ke saluran pernapasan ibu. Nah, saluran pernapasan, nanti di saluran pernapasan itu menyerang dari paru-parunya. Ya Bu ya. Nah, kalau misalnya imun kuat, ya nggak akan terjadi penyakit. Tapi kalau misalnya imunnya itu lemah atau sistem kekebalan tubuhnya lemah, akan timbul terjadi penyakit tuberkulosis ini. Nah, gejalanya apa aja? Gejalanya dari penyakit ini itu yang pertama ada batuk. Dia khas, batuknya itu lama, bisa berdahak atau tidak berdahak batuknya. Nah, disebut lama tuh berapa lama sih Bu? Nah, disebut lama itu biasanya batuknya lebih dari 2 minggu. Itu satu. Terus yang kedua ada demam atau meriang. Nah, biasanya ada demam atau meriangnya itu pada malam hari. Dan demam sama meriangnya itu tidak terlalu tinggi demamnya. Itu. Terus gejala yang kedua biasanya itu suka berkeringat. Nah, berkeringat tanpa sebab. Nah, jadi biasanya pada malam hari itu suka timbul keringat. Nah, gitu. Padahal tidak sedang panas atau tidak sedang terjadi sesuatu ya Bu ya, suka berkeringat. Terus yang ketiga atau yang keempat biasanya nafsu makannya itu menurun. Jadi malas makan. Ya, iya, jadi badannya turun, berat badannya ya Bu ya. Itu. Nah, terus bisa juga ada nyeri dada. Nah, tapi ini jarang sih untuk yang nyeri dada. Biasanya yang sering itu batuk-batuk, ada demam, berkeringat, sama nafsu makannya turun gitu. Nah, kalau ada gejala ini segera periksakan. Nah, periksaan ke puskesmas apa aja yang diperiksanya? Yang pertama pemeriksaan dahak. Nah, pemeriksaan dahak itu prosesnya itu ada 3 atau disebut SPSS. S yang pertama sewaktu, jadi pas pertama kali datang ke puskesmas diperiksa dahak. Lalu pagi, jadi hari kedua atau besoknya diperiksa dahak lagi pada pagi hari, dahak pagi-pagi bangun tidur. Terus lalu periksa lagi dahak sewaktunya. Nah, jadi pemeriksaan dahak pagi sama sewaktu itu pada hari yang sama. Jadi kan bedanya kalau yang pagi pada saat bangun tidur, kalau yang sewaktu pada saat di puskesmas. Gitu. Nah, kalau misalnya pemeriksaannya dahak negatif, tidak ada yang positif ke arah TB, dilakukan pemeriksaan ronsen dada ya Bu ya. Nanti bisa kelihatan di situ gambarnya. Itu. Kalau misalnya udah terdiagnosa daripada penyakit TB ini, maka dilakukan pengobatan. Pengobatannya itu kurang lebih 6 sampai 8 bulan. Ada 2 tahap. Tahap yang awal atau tahap yang pertama. Nah, biasanya obatnya itu diminum setiap hari. Setiap hari diminum obatnya selama kurang lebih 2 sampai 3 bulan. Itu tahap pertama. Kalau misalnya tahap yang kedua, obatnya itu diminum 3 kali dalam seminggu. Jadi selang sehari ya, selang sehari 3 kali dalam seminggu. Waktunya kapan? Waktunya itu selama kurang lebih 4 sampai 5 bulan ya Bu ya. Itu. Nah, itu untuk pengobatan. Sekarang gimana untuk pola gaya hidupnya? Ya, gimana pola gaya hidupnya? Yang pertama Bu, di sini makan makanan yang bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Apa aja sih makanan yang bergizi itu? Seperti banyak sayur, banyak buah-buahan, protein, seperti itu ya Bu ya. Nah, terus yang kedua adalah membuka jendela rumah yang mendapatkan cukup sinar matahari dan udara segar. Kenapa sih Ibu? Jadi dari sinar matahari itu kuman-kuman TB itu dia bisa mati gitu. Dan untuk agar sirkulasi udara di rumah itu baik gitu. Terus yang kedua, menjemur alat tidur agar tidak lembab. Nah, itu ini untuk mematikan kuman TB juga. Lalu mendapatkan suntikan vaksin BCG bagi anak usia. Nah, ini mau untuk pencegahan bagi anak-anaknya ya. Nah, terus berolahraga secukupnya seperti jalan-jalan pagi ataupun senam, dan juga tidak merokok. Nah, itu paling seperti itu Ibu untuk edukasi tentang TB-nya. Nah, ada yang tanyain dulu nggak Ibu mengenai penyakit TB ini? Udah ya?
cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ya edukasi dari saya. Terima kasih Bu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hatur nuhun pisan Ibu. Sami-sami. Ibu, Bapak, saya lanjutkan ya. Perkenalkan, nama saya Dr. Muda Adi dari Fakultas Unisba. Nah, jadi udah dijelaskan sama teman saya yang 3M pertama. Selanjutnya ada yang M yang keempat. M yang keempat itu adalah menghindari kerumunan. Nah, kerumunan seperti apa sih yang harus kita hindari? Nah, pokoknya kerumunan yang sangat padat. Contoh misalnya ke pesta-pesta ulang tahun, pesta-pesta pernikahan, dan juga ke tempat peribadatan yang sangat banyak orang gitu. Nah, kenapa sih kita harus menghindari kerumunan? Satu, yang pertama adalah untuk mencegah penyebaran daripada virus ini. Nah, kita kan nggak tahu kalau misalnya kita masuk ke suatu kerumunan, di kerumunan tersebut banyak orang, kita nggak tahu orang tersebut itu sehat semua atau tidak. Nah, seperti itu. Itu untuk yang M keempat. Lalu untuk M yang terakhir atau M yang kelima adalah membatasi daripada mobilitas. Maksudnya apa? Membatasi mobilitas itu jadi sebisa mungkin kita jangan terlalu sering keluar rumah atau berkunjung ke suatu tempat. Nah, kenapa harus membatasi mobilitas? Saya mengutip dari suatu hadis. Kalau misalnya ada suatu wabah di suatu negeri, janganlah kau memasuki negeri tersebut. Tapi kalau misalnya wabah itu terjadi pada negeri kita, janganlah kita keluar dari negeri kita. Karena kenapa? Karena itu dapat menyebabkan penyebaran daripada virus corona ini. Nah, tahun kemarin kan ini ya, yang lebaran itu ya banyak yang jangan mudik. Nah, sebenarnya jangan mudik itu merupakan salah satu program itu untuk membatasi daripada mobilitas. Nah, dengan tidak mudik itu kan bukan berarti kita tidak bisa silaturahmi dengan keluarga di kampung halaman. Nah, untuk silaturahmi sekarang sudah ada teknologi, bisa saja menggunakan seperti video call, via Zoom, kita masih bisa bersilaturahmi meskipun hanya di balik layar. Nah, seperti itu. Terus yang selanjutnya, kalau misalnya kita tidak ada berkepentingan keluar rumah ataupun ada suatu keadaan yang memaksa kita harus keluar rumah, setelah dari luar, gimana sih harusnya pas pulang ke rumah? Nah, yang pertama, kalau misalnya setelah keluar dari rumah, alas kaki, baik sendal ataupun sepatu, kita taruh di luar. Terus pakaian yang sudah kita gunakan dari luar, kita langsung simpan ke tempat pencucian. Dan juga kita harus langsung mandi seperti itu dengan menggunakan sabun. Kenapa harus langsung mandi dan menggunakan sabun? Karena apabila ada suatu kuman atau virus yang nempel di tubuh kita, kita mandi dan menggunakan sabun. Nah, sabun itu nanti itu akan meluruhkan kuman-kuman yang nempel di kulit kita seperti itu. Nah, itu untuk 5M untuk pencegahan daripada wabah ini atau pencegahan daripada virus corona ini. Nah, dari Bapak, Ibu, Akang Teteh, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu tidak? Kalau tidak ada, cukup sekian. Kami perwakilan dari Dokter Muda Unisba. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Akang Teteh yang sudah berpartisipasi dalam edukasi mengenai wabah virus corona ini. Saya cukupkan sekian. Bila taufiq wal hidayah.